tapi mencelik salu cukup ya beli itu tuahnya laki senang gamang ambo. Jadi oleh karena itu ba mangko gamang karena sekalat ambil ke Salendang di bawah anak turun mandi jo adat sebenarnya ambo mengapalang jo sara Jawa sekali. Ambo ko orang meninjau dinobatkan tahun 70 mama dari orang Caniago Sungai Batang. Meninjau itu rancaknya bertanya lah ke beliau nalah ke baruah dari ambun pagi kalau lah turun kelo ampe-ampe ndak ada rancaknya lah itu. Sinan tunggak-tunggak karamba na silansio dalam danau ayah pun karuah nagari langang jalan sama itu nan meninjau. Jadi dalam hal itu karena orang meninjau memang rancak dari jauh tadangannya hebat di kaset ambo sejak di 80 manangindangi yang suara. Tapi nanda tu perpatia sebenarnya sama jongku-angku. Ambo SMP merantau di mak ada adat. Cuma dek rajin menyimak, dek rajin mendengar orang tutu siswa. Itulah kini ku nan ambo kembangkan. Ambo diberi waktu sekete, yaitu berikutnya jawab ya. Nan perlu banamu sampaikan bahwa pepatah-pepatah banyak anak muda mengatakan itu tidak logis, tidak masuk akal. Itu pembodohan. Bagaimana kau pembodohan? Karena nan disabuinya itu berlawanan dengan kenyataan. Umpamanya duduk seorang balapang-lapang, duduk bersama bersamping-samping. Tak balik angku. Duduk seorang dan balapang-lapang, duduk bersama bersamping-samping. Batu mereka. Tapi sayang mereka aku mengartikan secara letterlek, carur saja, tidak tentu dinyo kata bangsa dunia makie. Dalam hal itulah kelemahan awak mewariskan adatku kepada anak muda, kepada angkatan penerus, karena tidak seimbang basu awak tu. Dawak biasa kan siapa biasa bersindi ya. Tidak lama rasanya kalau tembak tupai senang cek. Tapi dengan mempergunakan bahasa sindiran, bahasa sastra, di sinilah indahnya Minangkabau. Dan hebatnya bahasa awakku tabalik. Pernah ambo mendengar orang berdebat. Katanya seorang ko orang ulama. Katanya orang Minangku dari dululah telanjur syirik. Baham hitungku. Pangulu kau menjawab. Baham kau pangulu kata pangulu. Karena menyambah ke manusia. Angku datuk perpatiah sambah tiba paduangku. Amanggu ala beliau itu. Batuhan beliau ku. Paham orang suruhnya berasum menyambah itu artinya menghambakan diri. Jadi dihantamnya lah adat waktu itu berasa orang awakku dari dulu orang awak nangku lah syirik. Oleh kerana itu tubak nasuhal kundak unduh puro masuk neraka Minangkabau. Katanya. Jadi di kata pangulu nan mendengar tadi memang gua saja. Tidak salah tunggu. Tidak balau salah. Karena katanya nama menyembah itu adalah dipertuhankan. Oh tidak macam itu dongku. Mengkasih menyembahku membahasakan orang. Kita seakan-akan rakyat pati ini katakan rajo. Itu membahasakan orang saja. Oh tidak bisa diputar-putar macam itu. Ikulah orang awak ke orang Minangku. Banyak berputar-putar lidah, basilat lidah pandai benar. Kalau yang salah itu salah. Sirik, tidak sirik. Jadi selalu bertangkap segala macam. Rupanya dan penguluku jago jarak jo. Kata beliau ko, nak cerita doh para patian sabatang ketemungan jo ahli sekarang tunggak tenturinya tu doh. Orang Hindu tu, itunya bapak katakan. Lah kita asal masuk ke sembahyang oleh ditagak orang sembahyang. Tunggu dulu macam tu. Tangan orang. Bangku tadi majak kami sembahyang. Yo. Ambo nak pergi sembahyang dulu. Kapia tangku, angku na murtad. Angku na murtad. Baca tu sembahyang tu jaleh angku. Sembahyang tu sembahyang, hiang tu dewa. Menyembah dewa kami diajak kelamu nak murtad doh. Solat nombor 2. Salah kata-kata sembahyang salah. Tapi orang membenarkan itu tidak salah doh dipakai orang. Sama cuma nak nasi tanah. Bareh di tanah jadikan nasi. Kau nasi tanah jadi bubualannya. Membuka lapau bukan merarak lapau mulu menggaleh. Menggunting baju. Baju ke digunting orang gilo kok. Tapi di Minangkabau, gunting baju ku artinya menggunting kain bahan untuk jadikan baju. Itu nan salah dibanakannya di masyarakat. Tapi nan bana disalahnya pula. Nyolah bana tu.
salah dianggap orang. Apa maunya? Aduh, anak wak baru sudah dokter hewan. Jadi waktu barale, waktu mendoa, aduh kawannya tiba, selamat datang angku dokter binatang. Berang lah, dokter binatang kecil angku. Iya dokter hewan itu binatangnya sama tuh. Hewan itu suara binatang suara, angku kan dokter binatang. Batu, tapi salah menurut orang. Orang peberuku sama janjiang. Kalau nak dipungkangnya orang peburu itu apa? Sama janjiang itu pai ke dari mau janjiang pulang kan sama janjiang. Nah itulah bahasa awak. Jadi tabaliak. Kadang-kadang elok katanya buruak. Katanya cuma Meriam, mama, kerajuang ke Batang tu, lencak tu, acu ulang deh. Katanya kemanakan tadi mana aku saja, rancak katanya ku buruak. Jangan diulang-ulang tu kencing kiri, tidak boleh lagi. Nan elok dikatakannya rancak, nan elok dikatakannya buruak. Bawalah pajak ke rumah pakunya anak-anak pertamu, deh buruaknya anakku serupu na juang siswa, bapici pipi pajak sampai menangis. Buruak katanya, sanang hati bapaknya. Tapi kalau bini orang Jawa, jelek-jelek anak gua ngapain lo? Ya, pulang kemari ke Jakarta, elo. Tanya anak sia kok anak sia? Lo jelas anak gua kok anak sia. Orang awak kan biasa, anak sia kok serancak ke mana? Masih nanya anak siapa? Anak gua sama anak kamu, bapaknya itu, ini ibunya. Nah jadi itu kan ada silang pendapat tentang bahasa-bahasa tadi. Kadang-kadang nan elok katanya buruak katanya elok. Kadang-kadang nan sambayang katanya batu, sebab itu salah. Itu nan payah kita mewarikan kepada nan muda-muda. Karena adat ko apapun dibaca adalah kata bangsa runia makieh. Anak makieh-kiehnya tentu. Jadi oleh karena itu banyak nan harus diwariskan dan ko kadang-kadang di orang-orang intelektual, alim ulama pernah membaca enggak dulu di koran, pernah mendengar di radio. 2 tahun lalu ada seorang khatib Jumat di Padang berkhutbah, katanya, sekarang orang Minangkabau ini, bahkan bukan sekarang dari dulu, sudah terlanjur munafik. Di khutbah sial orang ke memprotes, tidak boleh batal Jumat. Ini alasan saya. Ada pepatah mengatakan bahwa walaupun di dalam harimau, kambing juga keluarkan. Lain di dalam, lain di luar, munafik. Nan di dalamnya di dalam, nan di luar di luar. Apa nan di dalam itu keluar. Di danganya di orang lapis sembayang baca itu tanggiran itu saja. Kecil anggu tadi. Bakat tu batu tidak usah. Nan angku tidak tahu saya sabit-sabit. Pepatah salahkan. Kalau angku keluarkan dalam parik angku tadi saja bila dia orang saya maaf. Nan dalam parik angku. Jadi itu kasusnya baraja dulu barada, kalau tidak tahu juga ada jangan mengecek. Itu dari orang-orang alim ulama, dari orang intelektual macam itu pula. Dari budak kandung ada lo kok protesnya. Apa itu adat Minangkabau? Bahwa perempuan melamar laki-laki kan tak lihat kaji itu. Masa bunga mencuri kumbang, sigai mencari anau, tak batu adat Minangkabau. Menyalahi syarat. Padahal dalam agama Muhammad itu dilamar oleh Khadijah. Khadijah umur 40 tahun, Muhammad umur 25. Kasih dilamarnya Abdul Muttalib. Amuah Nabi. Itu kalau terjadi, itu kalau contoh tuh. Nah jadi orang Minangkabau kok orang padusi kadang-kadang awak maralik kadang-kadang padusi laki-laki melenggang saja. Namanya dia kan segala macam maralik gadang kami orang padusi. Kadang-kadang perlu menggadai gara-gara itu. Habis kalau baranak surang baduo, lalu bakiro lo nampak dengan nanti celaknya pelek kan. Jadi bahan kami ko korban adat ko, pelengkap penderita orang Minangkabau. Ikas arato kau ko, si ko kan punya pusako tinggi, parak ko untuk kau ko. Tapi mamak mengamehi. Jadi kami ko dijadikan apa? Itu kata mereka. Jadi banyak contoh bahwa ada hal-hal nan alun sampai informasi ke mereka. Nah nikolah peran kita nenek mama. Jadi pandai imam kati. Andaknya ikut menjalehkan ke mereka tu. Kalau tidak dijalehkan, awak diserang tarwih. Makanya dalam hal itu harus
sapi itu harus kuat dengan mama. Kalau sapi tidak kuat, bawa tajam atau katam tidak akan masuk ke kayu. Jadi nenek mama itu perlu kitalah menjadi panghuluku, pangka dan hulu. Pangka dan huluku artinya tampuk tangkai, tampik pemacik, komandan dari satu pasukan, imam dari pusat jemaah, nakoda dalam satu kapal. Itu akan dijawab tantangan-tantangan. Apalagi ini negara berubah. Inilah jadi ada rawak. Kemanakan lah S2, S3. Awal lapisan SMP macam mambo. Memang S3 mambo. SR, SD, SMA. S3. Tapi kemanakan kini lah sarjana S1 lah profesor. Bak mapi basi jobilah. Kuek dan dari api daripada nampak api. Itu keadaan kini. Itu jawab harus tantang itu. Harus dijawab. Kalau tidak jawab lari. Banyak nak tanya orang kan. Kepada ada yang tidak mau juji dan ya. Dia nak tahu jawabnya itu saja. Bertanya aduh kama kalau awak baralek aduh di jambar sepanjang rumah tu ko goreng maco, goreng taruang segala macam di tepi-tepi. Dan di tengah aduh gulai ayam sabala, aduh ikan sikua, aduh randang segadang lutung. Tapi bapasan itu jangan dimakan dak yuang. Bang, malah ngeradai. Tapi lah dipersilahkan dia pepatah mempantun-pantun super karyanya harun lama nampaknya tidak boleh disentuh sama makia udah di dapur jangan kan dimakan. Jadi buat apa? Bertanya kemana kan? Buat apa itu? Artinya tuanku jalan macam itu dari dulu. Bukan maksudnya apa? Tidak mungkin orang Minang menjual sesuatu tanpa ada tujuan. Jadi yang kamu juji dan ya. Lagi dangang, dah jadi ang. Jawab tanya kemana kan dulu. Tapi dia nak tentu jawabnya, cari-cari sih, menjuji dia nak. Jadi itu akibat dari bahwa tidak tahu dan iko andaknya tantangan kau dijawab. Banyak kalau di kanak-kanak punya negari lah berubah kini kau. Negari lah berubah, awak betutuan mah HP jo iko je. Padahal dalam HP ku, dalam WA ku, WC ini banyak. WA. Bacalah WA anak, selidia anak-anakku WA-nya itu berbunyi. Banyak WC itu di situ. Itu negari lah baru buat. Dan itu tidak bisa dilampuk matahari itu tapak tangan doh. Dan para lubah pagar para pek ladang awak. Tarana orang jak dia lau. Tapi para pek saja pegawai. Kemudian dalam hal itu andaknya kita mempersiapkan hal-hal yang mungkin malonjak anak baji karena itu. Alam terkembang jadi guru, bodoh dari Minangkabau. Alam terkembang itu kan benda mati. Ayam, kambing, tumbuh-tumbuhan. Apa guru lah wak kian, sedangkan awak diberi Allah akal, pikiran, rasa, hidayah. Apa guru pula awak gitu ku. Ban tea orang Sungai Batang tu cari kami di Sungai Batang tu tea bodoh goblok kata mereka. Bah pula ke guru kalam. Tapi bak kata tadi misa-misa tadi itu harus diterjemahkan. Bah guru kalam ko bukan batanyo kalam baca dunia alam ajai kami bukan itu dilihat. Bah alam tu ambil hikmahnya. Ambil contohnya kalau ada praktekkan dalam kehidupan. Itu orang Minangkabau dari dulu lah guru dari alam. Islam masuk ke Minangkabau tahun 1400 babiah. Taruhlah ada mengatakan abad ke-7. Tapi sebelum itu orang Minangkabau mempraktekkan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Apa maunya? Iqra, baca. Apa dari baca? Yaitu ayat-ayat yang tertulis Al-Quran. Di samping itu ayat-ayat yang tidak tertulis namanya ayat kauniyah. Ayat kauniyah di alam. Itu ciptaan Allah. Baca itu. Terjemahkan itu. Pakai itu. Nah orang Minangkabau dari dulu itu lah mencari, lah mengamalkan, lah menganalisa, lah mempelajari. Itu dipraktekkan sampai kini. Guru dari alam. Apa maunya? Pisang, kan alam tuh. Mencontoh lah ke pisang tuh. Pisang ku dari anaknya dilunyah kabau, dihampe angin, dipancuang pagi, tau lolo patang.
pantang mati pitangku sabalunya berbuah. Tapi kalau nyala berbuah, lah masak setandan tupai lah bersaki buruang lah tibo musang lah kanyang tanpa dibunuhnya mati itu. Mati itu pisang tu. Praktekal caliak lah. Tak mau pisang buah 2 kali tu. Jadi oleh karena itu mencontoh ke pisang. Awak nengku berguna untuk orang. Pergunakan diri awak untuk masakan, jangan untuk awak orang surang. Khairun nas yang faun linnas. Manusia yang baik itu adalah yang baik untuk manusia yang lain. Dari alam beraja. Berguru ke ayam ke berguru. Iyo. Cali ayam. Ayam tak ada kesesayang jo anaknya. Bakakeh kan dapat rimah ciak bacotok bimbang ke anak. Tibu anjing dilalahnya anjing lawannya tidak betul. Tapi dek anaknya ke diusia nyeberang. Tapi anaknya lah gadang, lah mula dewasa, lah mula remaja, ikuannya lah panjang, kukunya lah tajam, dicotoknya anak ipek kan. Jangan turi aja dan cari makan surang. Tai jo anak ini dicotokinnya sesayang tu jo anak dicotokinnya. Apa hikmahnya? Baraja dari ayam. Anak kalau lah gadang, jangan dipangkujo, jangan dinyendinak memukkan juo, jangan dimanjo-manjokan juo. Suruh hanya mencari ikut naknya sekolah lah jadi tukang ojek ada pandai yang pandai baabana lah kayu awak, baabana lah cari anak. Tapi kalau atau dipangkujo, di mama di papanya, ndak kayak di orang pajar. Tu perhatikan. Anak orang susah dan acok berhasil. Anak orang kayu banyak gagal. Dek karena apa? Nyota masuk sanang. Padahal pantun doa mengatakan dijajah sawah dia lai, isua indak taganang lai. Diajah itu merasa isua indak tagamang lai. Itu baraja dari ayam. Tapi kalau anak lah putih sekolah, taruh nyoba sekolah. Nah, beko kata, ma. Pacar kita lah kadang tu mah bakal. Iyo tentu orang minta dilamar segala macam. Tantang orang Minang dikawinkan orang kaya, walaupun kayu. Tu kami dulu. Tapi kini nagari lah berubah. Nah itu banyak wak kini kok mereka tu menerjemahkan, mempituahkan hal-hal yang ganjil-ganjil menurut pandangan mereka. Padahal itulah yang sebenarnya adat. Jadi oleh karena itu banyak bangkalai yang kesudahkan, banyak utang yang belum bayar. Sedangkan utang diansua mengkolansai, kato disabi mengkodape, karajo dikakuk mengkosudah. Jadi dalam hal itu kita kini ko dalam zaman topan Nabi Nuh kini ko. Dari kiri, dari kanan, dari atas, di bawah diserang awak. Pemerintah pun menyerang pula. Bagaimana? Undang-Undang 45 mengatakan bahwa pemerintah negara melindungi, mengetahui masyarakat adat. Kemudian dalam pasal lain mengatakan dan negara wajib melindungi hak-haknya. Akhirnya keluar perona mempersertifikatkan pusaka tinggi dari harta bersama atau banyak menjadi harta pribadi. Akan terjadi. Kalau sertifikat kan aturan Cinago, terus sampai mati. Tiba orang sekumbang anak mengatakan, kau punya ayah kami. Tidak punya mama kami kan bakau kalian. Mama kami yang punya kau. Pusaka tinggi orang Cinago. Tidak. Ayahmu yang punya. Mad yang surat mah. Tidak ada surat pusaka tinggi. Ada mu ada kau. Mengadu sertifikat ada kau. Warisnya kuha. Kata si Irfan orang si kumbang anak ambo mengatakan pai perkaro kalah kemenakan dia anak. Karena apa? Ada sertifikat. Akibat sertifikat berubah tanah pusaka menjadi tanah pribadi. Jadi dari dari atas, dari bawah, patah-patah kami, mudah-mudahan siswa ibarat ikan dalam lubuk. Kaulu tubuh memecah, kailia luka bertahan, katangah jalo berserak, katapi cirampang laki. Kamanga lah ikan tu, kamanya kemanggapai lagi niko. Dan seluruhnya itu adalah kita. Nenek mama, imam kati, alim ulama, cadek pandai, bunuh kanduang. Harus bersinergi awak mencari langkah-langkah antisipasi itu. Jangan sampai anyu jauh
Jangan sampai hilang lanyo. Kini lanyo itu, tapi masih bisa dipinteh. Jadi dalam hal itu, Mbak Ketua awal siko tadi, orang mengatakan apa itu adat Minangkabau itu? Ndak lakang dipaneh, ndak lapuat di hujan, batu. Batu. Kini masuk ke museum ditonton orang.